Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Isya. Saya dari IKTHT BKL FK Undip. Pada kali ini saya akan sharing tentang suatu penyakit, yaitu kanker yang sering dijumpai di Indonesia. Kanker apakah itu? Kanker nasofaring atau yang sering disebut CA nasofaring. Mau tahu lebih lanjut? Ikuti saya. Kanker nasofaring adalah keganasan yang berasal dari epitel nasofaring, yaitu bagian tenggorok yang berada di belakang hidung dan di belakang langit-langit mulut. Menurut data WHO tahun 2022, terdapat lebih dari 130.000 kasus baru dari kanker nasofaring setiap tahunnya, dan lebih dari 75% kasus baru terjadi di daerah Asia Tenggara. Penyebab pasti dari keganasan nasofaring memang multifaktorial. Namun beberapa faktor yang memicu, salah satunya adalah adanya infeksi Epstein-Barr virus. Kemudian yang kedua adalah faktor genetik atau keturunan. Orang pasien atau penderita yang memiliki orang tua dengan riwayat keganasan, maka akan memiliki risiko lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki orang tua dengan riwayat keganasan. Kemudian yang ketiga adalah faktor kebiasaan, di mana faktor kebiasaan ini seperti mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung karsinogenik seperti ikan asin, di mana kandungannya ada nitrosamin, ya, salah satu bahan yang cukup berperan penting dari kejadian CA nasofaring. Kemudian makanan yang dibakar, makanan seperti sate gitu ya, ikan bakar. Kemudian ada makanan-makanan yang berpengaruh lainnya. Kemudian ada faktor lingkungan seperti asap rokok, asap dapur, kemudian juga lingkungan udara yang tercemar. Kemudian yang terakhir adalah faktor imunitas tubuh, di mana imunitas juga mempengaruhi dan berperan penting terjadinya keganasan pada tubuh manusia. Gejala kanker nasofaring seringkali tidak khas stadium awal, sehingga pasien akan datang setelah memasuki stadium lanjut. Adapun gejala yang perlu kita waspadai yaitu pertama, gejala pada hidung. Hidung akan memberikan gejala adanya hidung tersumbat baik satu sisi maupun di keduanya. Kemudian hidung mengeluarkan darah atau lendir darah dan hidung mimisan. Kemudian gejala pada mata, seringkali pada pasien akan mengalami keluhan pandangan double atau diplopia. Kemudian juga dia akan merasakan sakit kepala dan juga ada gangguan pada pergerakan bola matanya. Kemudian yang ketiga adalah gejala pada telinga. Pada pasien dengan keganasan atau kanker nasofaring, dia akan mengeluhkan adanya penurunan pendengaran, telinga terasa penuh, dan juga telinga berdenging atau kita bilang tinnitus. Kemudian yang keempat adalah gejala pada leher, di mana gejala pada leher ini kita melihat adanya pembesaran kelenjar getah bening baik pada satu sisi maupun di kedua leher itu. Kemudian ada gejala-gejala yang umum seperti badan terasa lemas, kemudian makan dan minum sulit, kemudian adanya penurunan berat badan, dan juga ada gejala-gejala sistemik yang mengarah ke penyakit komplikasi lain. Beberapa faktor risiko terjadinya kanker nasofaring antara lain jenis kelamin, di mana nasofaring lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Yang kedua, ras, di mana kanker jenis ini lebih sering mempengaruhi orang-orang di ras Asia. Kemudian, usia. Kanker nasofaring dapat terjadi pada semua usia, namun paling sering didiagnosis pada dewasa antara usia 30 tahun sampai dengan 50 tahun. Kemudian, faktor risiko lain yaitu makanan yang diawetkan dan juga makanan yang dibakar. Kemudian, adanya infeksi Epstein-Barr virus. Kemudian,
sejarah keluarga, memiliki anggota keluarga dengan kanker nasofaring akan meningkatkan risiko terjadinya kanker nasofaring. Nah, dari gejala-gejala yang tadi sudah disampaikan, apakah ada semua? Jika ada, maka kita dapat melakukan pemeriksaan lanjutan. Yang pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan nasofaringoskopi, baik dengan nasofaringoskopi rigid maupun dengan fleksibel. Setelah kita lihat dan kita evaluasi jaringan nasofaring, apakah ada tanda-tanda mengarah ke tumor ataupun massa di nasofaring. Jika ada, kita lanjutkan dengan pemeriksaan biopsi nasofaring. Nanti hasil biopsinya kita kirim ke lab PH untuk mengetahui apakah jenisnya jinak atau ganas. Adapun pemeriksaan lain, yang ketiga yaitu seperti pemeriksaan pencitraan, CT scan nasofaring maupun MRI nasofaring. Kemudian ada pemeriksaan lanjutan sesuai dengan kebutuhan dari pemeriksaan, kemudian pemeriksaan penunjang lain untuk melanjutkan tindakan dan tata laksana berikutnya. Tata laksana kanker nasofaring merupakan tata laksana yang dilakukan secara komprehensif, dimulai dari pencegahan sampai dengan tindakan medis. Tindakan preventif atau pencegahan pertama, kita dengan cara menghindari makanan-makanan yang menggunakan bahan pengawet seperti nitrosamin. Kemudian makanan-makanan seperti ikan asin, kemudian makanan-makanan yang dibakar, dan juga makanan-makanan yang dikemas dengan menggunakan kalender. Kemudian kita menghindari asap rokok, baik kita menghirup secara aktif maupun secara pasif. Kemudian hindari asap-asap dari produksi pabrik maupun udara yang mengandung radikal bebas. Selanjutnya, kita juga harus menjaga pola hidup dengan baik dan benar dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, buah dan sayuran yang cukup, serta ditambah dengan olahraga yang rutin. Tata laksana medis dengan keganasan atau kanker nasofaring dapat dilakukan dengan kemoradiasi, kemoterapi, dan juga pembedahan sesuai dengan kondisi pasien. Demikian edukasi singkat yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Saya Dr. Isya. Terima kasih.